Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, di mana di antara nikmat yang ada kita diberikan rahmat yang istimewa dibanding dengan rahmat-rahmat yang umum, yaitu Allah memberikan kita nikmat berada dalam majelis ilmu yang ini tidak diberikan kepada setiap orang, namun diberikan kepada orang-orang yang khusus. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dengan kita menimba ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kita amalkan, dan senantiasa kita ditambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mutiara hadis Riyadhus Shalihin dari pembahasan kitab Al-Azkar, masih dalam bab keutamaan halaqah zikir dan ajakan untuk selalu mengikutinya serta larangan untuk meninggalkannya jika tidak ada udhur, yaitu yang kita lihat hadis 1448. Baik, dibacakan hadis nomor 1448. Hadis nomor 1448, majelis ilmu dikelilingi malaikat. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Baik, hadis riwayat Muslim. Kita lihat ini dari dua sahabat sekaligus, yaitu dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah. Dia duduk untuk mengingat Allah. Illa hafathumul malaika, melainkan ketika itu dia dikelilingi oleh para malaikat. Berarti para malaikat hadir di majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi bagi mereka rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun di tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat faedah saking hadis. Faedah hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan berkumpul dalam majelis zikir. Hadis ini menunjukkan keutamaan berkumpul dalam majelis zikir. Berarti majelis zikir ini adalah majelis yang kita dituntut untuk berada di dalamnya karena fadilah keutamaannya luar biasa. Namun sebagaimana keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelumnya, beliau tekankan yang dimaksudkan majelis zikir ini bukan zikir berbarengan, zikir jama'i. Namun yang dimaksudkan di sini adalah orang bisa jadi di situ zikir sendiri-sendiri namun berada dalam satu tempat. Yang ini si A zikirnya sendiri, si B zikirnya sendiri, si C zikirnya sendiri tanpa dikomandoi. Bisa juga maknanya orang-orang di situ tadarus Quran,
kaji Al-Quran, pahami Al-Quran. Bisa juga maknanya mempelajari ilmu secara umum. Jadi kita bisa artikan juga majelis zikir majelis ilmu, dan itu lebih membekas di hati dan punya pengaruh dalam hati. Ilmu yang diperoleh diamalkan, lebih mudah diamalkan daripada ya cuma sekedar dengan zikir saja. Kadang kalau kita ikuti majelis yang cuma zikir saja, kita nangisnya bukan karena kita itu renungkan, namun karena efek yang lainnya nangis, kita ikut nangis. Ya, bukan karena kita yang merenungkan itu. Wong ini apa saya baca? Saya baca la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Wong dia kalau nggak pernah ngaji nggak akan pernah tahu. Namun kalau dia itu renungkan, dia nangis, masya Allah. Kalau paham. Namun kan karena ada efek ini. Seperti misalnya ada imam yang nangis. Itu ada kadang bertanya kepada kami, Ustadz gimana itu? Imamnya nangis, saya ikut nangis juga. Tapi saya nggak tahu itu apa maksudnya ayat yang dibaca. Pernah ada seorang bapak-bapak tanya ke saya, Ustadz ini imamnya baca Al-Qari'ah terus itu dia nangis terus. Saya juga ikut-ikutan nangis. Ya, dia nangis terus seperti itu. Terus bapak nangis kenapa? Saya nggak tahu juga, saya ikut-ikutan nangis. Karena cuma efek saja. Ya, itu nangis, depan nangis, yang belakangnya juga ikut nangis seperti itu. Jadi kadang bukan dari suatu ilmu efek nangisnya tadi. Jadi bukan dari khosyah yang benar berarti, cuma karena ikut-ikutan yang lainnya. Beda kalau seorang itu punya ilmu, dia kaji tentang zikir-zikir tadi seperti yang kita kaji-kaji kemarin. Setiap kalimat itu dia kaji, kandungan-kandungannya dia kaji, manfaat-manfaatnya dia kaji, keutamaan-keutamaannya dia kaji. Nah, efek itulah yang membuat dia itu menangis misalnya ketika dia bersendirian. Nah, ini lebih punya pengaruh yang besar. Makanya yang punya pengaruh yang besar kalau kita berada dalam majelis ilmu dibandingkan dengan cuma majelis zikir biasa. Antum nanti bisa buktikan sendiri. Bapak ibu-ibu bisa buktikan sendiri. Ikhwan akhwat yang ada bisa buktikan sendiri mana yang lebih berpengaruh, membuat dirinya jadi baik, membuat dia jadi takut kepada Allah, membuat dia jadi dekat kepada Allah. Jangan dia cuma terenyuh aja karena kanan kirinya, di kanan kirinya yang nangis tadi, di kanan kirinya yang sedih, atau suasana yang dibuat hening, ditambah lagi ada backsound yang buat orang nangis. Nah, ada kan backsound kayak begitu. Yang ini kok backsoundnya yang sedih gitu. Akhirnya nangis. Jadi bukan dari suatu ilmu yang dibangun. Padahal Allah sendiri katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Berarti rasa takut yang benar yang didasari dengan ilmu tadi punya efek yang luar biasa. Jadi yang baru hijrah, yang baru tobat, itu efeknya luar biasa ini kalau dia benar-benar renungkan dari hijrahnya tadi karena takutnya kepada Allah, dari ilmu yang dia kaji lewat majelis ilmu. Nah, itu punya efek yang besar sekali. Dia jadi berubah. Nah, lalu yang kedua, faedah yang kedua, hadis ini tidak melazimkan zikir itu mesti dengan satu suara seperti bentuk zikir berjamaah yang dilakukan oleh berbagai tarekat sufi. Nah, ini kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Ini saya nukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Dia katakan gini, zikir itu, hadis ini tidak melazimkan zikir itu mesti dengan satu suara, dengan dikomandoi. Ayo baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilallah. Enggak. Hadis tadi tidak lazimkan seperti itu. Hadis tadi tidak menunjukkan pasti seperti itu. Hadis ini masih umum. Jadi jangan membuat cara-cara khusus. Dan ketika membahas ini juga kemarin kita lihat ketika pembahasannya Syekh Salim bin al-Hilali ketika bahas hadis sebelumnya nyinggung lagi tarekat sufi. Jadi para ulama itu ya, selalu memperingatkan tarekat-tarekat sufi karena memang bentuk kebid'ahan atau amalan-amalan yang tidak ada tuntunan itu awalnya dari orang-orang sufi yang banyak membuat ini. Dan itu sudah diingatkan oleh ulama-ulama mazhab. Kalau Imam Abu Hanifah tidak terlalu memperingatkan hal ini dikarenakan dia tidak mendapatkan bid'ahnya sufiyah. Itu nanti mulai dari Imam Syafi'i nanti mulai nukur ini orang-orang sufi.
Contoh di sini saya sebutkan perkataan dari Imam Syafi'i. Ia katakan, "Lau rajulan tasawwafa awwalan nahar lam ya'ti alaihi dhuhr illa wajadathu akhmaq." Illa wajadtahu akhmaq. Kalau kalian itu lihat ada orang yang ya bahasa-bahasanya ikut-ikut tarekat sufi di awal siang, artinya pagi hari, jadinya nanti ketika zuhur, ini belum sore loh ini, ketika zuhur kamu nanti nampak melihat dia jadi orang bodoh. Pagi harinya belajar tasawuf tadi ya, belajar tasawuf, belajar tarekat sufi, siang harinya jadi apa? Orang bodoh. Walaupun kamu ini IP-nya di kuliahan itu 4 ya, namun ikut tarekat sufi berarti jadi apa? Bodoh, jadi rendah kamu cuma gara-gara ikut sufi berarti. Itu kata kasarannya dari Imam Syafi'i kayak begitu. Dan Imam Syafi'i pernah ngakui saja, cuma 2 kalimat saja yang dia itu menganggap bagus saja dari orang-orang sufi. Kalimatnya kayak gini. Ini barangkali ada yang pernah juga mendengar kalimat ini. Kalimat ini benar. Namun Imam Syafi'i katakan sebelumnya gini, "Sahibtu sufiyya." Saya pernah berteman dengan orang sufi. "Faman tafa'tu minhum illa bi kalimatain." Saya cuma dapat manfaat darinya 2 kalimat saja. Berarti yang lainnya nggak ada manfaat. Cuma 2 kalimat ini saja. Sami'tuhum yaqulun. Aku mendengar mereka itu mengatakan, "Al-waqtu sayfun." Waktu itu adalah pedang. Kalau orang barat bilang apa? Waktu adalah uang. Ya memang gila uang semuanya orang barat itu. Masih mending ini perkataan orang sufi ini. Ya. Al-waqtu sayfun. Waktu itu adalah pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika engkau itu tidak memotongnya, artinya tidak memanfaatkannya dengan baik, dia akan memotongmu. Artinya kamu sendiri akan binasa. 2 kalimat berarti ya. Ada lanjutannya, itu masih 1. Lanjutannya, wa nafsuka illam tashghalha bil haqq wa illa syagalatka bil batil. Yang kedua, jika waktumu itu tidak habis, tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti engkau akan tersibukkan dengan kebatilan. Yang pertama apa tadi? Waktu adalah pedang. Waktu adalah pedang. Kalimat yang kedua, jika engkau tidak tersibukkan dengan kebaikan, dengan kebaikan, pasti waktumu akan habis dengan kebatilan. Betul enggak 2 kalimat ini? Betul. Namun dengan kalimat awalnya, Imam Syafi'i katakan, saya cuma mendengar 2 kalimat manfaat dari orang sufi, cuma 2 ini saja. Yang lainnya berarti rusak semuanya. Ya. Dan mau melihat yang lain-lainnya, kita sudah lewati ini. Ternyata pembahasan Kitabul Azkar dari Imam Nawawi ini luar biasa sekali. Ya, Kitabul Azkar dari Imam Nawawi ini luar biasa sekali. Dan saya masih sangat yakin Imam Nawawi juga tidak dukung ini tarekat sufi. Walaupun mungkin sebagian mazhab Syafi'i ada yang mendukung ini. Ya, saya masih sangat yakin ini Imam Nawawi tidak mendukung tarekat sufi sama sekali. Karena mungkin dia masih memegang perkataan-perkataan Imam Syafi'i seperti tadi. Walaupun kita belum menemukan kalimat tegas dari Imam Nawawi. Namun dari pembahasan yang ada, ya, kita lihat sendiri, ya, belum ada sinyal beliau itu membela orang-orang sufi di sini. Namun kalau melihat pembahasan ulama belakangan, bawa-bawa kitab Al-Azkar ini nyinggung sufi terus. Berarti sufi itu banyak yang nyeleneh dalam hal-hal zikir yang bermasalah dari mereka. Ya, zikir-zikir yang bermasalah dari mereka. Kemarin telah kita sebutkan sebelumnya, ada yang dengan siul, ada yang dengan goyang-goyang, ada yang dengan nari. Kemarin kan sudah kita bahas seperti itu. Dari siapa kemarin? Sufi saja. Itu disinggung oleh Syekh Salim bin Al-Hilali di Bahja An-Nazirin. Ya, dia singgung seperti itu. Berarti bentuk zikir-zikir yang kita lihat di tengah-tengah kita, masalah-masalahnya itu dari sufi yang bawa-bawa semacam itu. Entah kepalanya itu goyang-goyang, entah nanti dari duduk nanti sampai menjadi berdiri, entah ada yang baca la ilallah bisa kumat.
pingsan tiba-tiba. Coba, masa baca la ilaha illallah itu bisa pingsan? Seperti apa? Kita aja baca santai. Dan telah berlalu juga di awal-awal pembahasan kita tentang pembahasan juga kenapa zikir yang afdal itu adalah zikir dengan suara lirih dibandingkan dengan jahar. Ibnu Taimiyah sampai menyebutkan 10 alasan. Ya, Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawanya menyebutkan sampai 10 alasan. Ada ya alasannya karena zikir dengan lirih itu lebih ikhlas, tenaganya tidak cepat habis. Iya kan? Coba kalau pakai keras tadi gimana coba? Tambah goyang-goyang lagi, energi habis nggak? Baru buka puasa tadi bisa habis nggak setelah itu? Bisa itu. Habis itu. Kalau dia tambah nari-nari lagi, lebih lagi cepat habis lagi. Terforsir tenaga untuk itu. Beda kalau dia lirih, biasa saja. Ya, dan kalau ikhlasnya tadi orang-orang nggak perlu tahu. Ya, nggak perlu juga dia pakai pamer-pamer dengan biji tasbihnya yang seperti Ibnu Taimiyah pernah kita singgung juga. Ibnu Taimiyah tidak setuju, walaupun dia setuju dengan biji tasbih, namun Ibnu Taimiyah tidak setuju dengan biji tasbih yang dipakai untuk pamer amalan. Oh, lihat itu dia itu, masya Allah biji tasbih bisa lazim zikir sekali orang ini nih. Lihat saya di tangannya itu kayak begitu biji tasbihnya. Nah, kalau maksudnya riya, nah itu yang diperingatkan Ibnu Taimiyah, nggak boleh. Ya, itu yang diperingatkan oleh beliau. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Faedah yang ketiga, orang yang berzikir dan berada dalam majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan hati dan kekhusyuan serta kembali kepada Allah. Orang yang berzikir dan berada dalam majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan hati dan kekhusyuan serta kembali kepada Allah. Jadi kekhusyuan, ketenangan bukan dengan mendengar nyanyian-nyanyian yang tadi backsoundnya itu enak sekali didengar. Ketenangan bukan dari situ. Ya, ketenangan itu bukan di nightclub dugem-dugem, bukan. Ya, dia cuma dapat ketenangan sementara saja, malam itu saja. Besok uang habis gimana? Sudah pusing lagi dia. Wah, ini mau tenang gimana? Ini uang saya sudah habis. Satu malam saya dia dapati seperti itu. Orang yang dapat ketenangan lewat miras, minuman yang keras, dia cuma rasakan, wah saya fly. Istilah orang mabuk kayak gitu ya. Saya fly, terbang di awan-awan, seakan sudah dapat surga ini. Sementara saja, efek mabuknya hilang, sudah hilang itu. Ya, hilang semuanya. Kebahagiaannya sementara semuanya. Dan rata-rata maksiat semuanya seperti itu. Sementara orang yang dengan narkoba dia itu senang-senang juga sama sementara juga. Efeknya habis, ya efek fly-nya tadi itu habis, sudah selesai juga kebahagiaannya. Maka kebahagiaan sejati ketika orang itu berada dalam majelis zikir, majelis ilmu. Kebahagiaan hakiki di situ, tenang, dapatkan ketenangan. Nggak ada lewat suasana sana sini yang ribut, nggak ada, dapat ketenangan di sini. Makanya ketika Hudzaifah itu dan juga Abu Bakar berada dalam majelis ilmunya Nabi SAW, mereka katakan, Masya Allah, kami itu ketika berada di majelis Rasulullah SAW, kami seakan-akan berada di taman-taman surga. Kemudian dia berkomentar lagi Hudzaifah, pas kami pulang ke rumah, semua ternyata berubah 180 derajat. Ketika di majelis ilmu, luar biasa, seperti apa tadi? Di taman-taman surga. Namun ketika pulang di rumah berubah, tidak seperti mereka berada di sini. Nabi SAW berubah 180 derajat. Makanya ketika itu Hudzaifah berkomentar pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami kok ketika berada di dekatmu itu kami rasakan tenang seperti itu, seakan-akan berada di surga saja. Namun ketika kami itu pulang ke rumah kok lepas semuanya seperti itu. Berarti menunjukkan, Hudzaifah sudah menunjukkan pada kita juga, dia rasakan ketenangan ketika berada di majelis ilmu. Ya, walaupun kita punya pemikiran sibuk apapun loh itu. Dengar Quran, ada penjelasannya, dengar hadis, ada faedah-faedahnya, tenang. Ya, mau ada masalah-masalah luar itu seakan-akan lupa itu. Ya, lupa. Ya, mungkin skripsinya ada yang belum selesai, ya, mungkin ada. Ya, mungkin pikiran penelitian kok ini nggak dapat pemecahan, pusing di kampus. Kok ini ngajukan judul skripsi ditolak terus, sudah 5 judul nggak juga masuk-masuk, wah pusing seperti itu. Namun ketika ada majelis ilmu kok lepas gitu saja.
Nah, sama seperti yang Huzaifah itu nyatakan tadi, kami seakan-akan berada di taman-taman surga. Dapat ketenangan semacam itu. Terus yang keempat. Yang keempat, maksud diliputi oleh rahmat adalah mereka dekat dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Maksud diliputi oleh rahmat adalah mereka dekat dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Berarti mudah dapat rahmat Allah. Dan ingat kalau kita bahas ini terutama kalimat, nanti renungkan kalimat yang biasa kita baca dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah berarti sini ya. Ada yang pertama Ar-Rahman dan ada yang kedua apa? Ar-Rahim. Ini ada bedanya loh ini. Dan nanti bisa pahami tentang kalimat nomor 4 ini. Ar-Rahman itu, ikhwan dan akhwat sekalian, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu punya beda. Ar-Rahman itu memberikan kasih sayang yang luas. Allah memberikan kasih sayang yang luas kepada siapapun, baik orang beriman maupun kepada orang kafir. Berarti apa yang ada pada orang kafir ada juga pada orang beriman. Orang kafir dapat sehat nggak? Dapat kesehatan atau tidak? Dapat. Orang beriman dapat juga. Itu namanya rahmat yang luas. Orang kafir ada yang kaya atau tidak? Kaya. Orang beriman juga demikian juga, diberikan harta dia kaya. Berarti nikmat yang ada atau rahmat yang ada itu sifatnya umum. Ada di situ kesehatan, ada di situ diberikan kekayaan, rizki secara umum. Pekerjaan juga masuk, pekerjaan. Jodoh juga masuk, jodoh. Lulus juga masuk, lulus. Ya. Masuk ke universitas misalnya. Ini rahmat yang sifatnya umum. Namun ada yang rahmat kedua dilihat pada kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah maksudnya Allah memberikan kasih sayang yang khusus kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang beriman saja. Maka diberikan kasih sayang yang khusus yang tidak diberikan kepada orang kafir. Apa yang diperoleh? Ilmu, iman, ketakwaan. Seputar masalah ilmu, iman, ketakwaan itu cuma diperoleh pada orang-orang tertentu saja, tidak diberikan kepada orang kafir. Berarti mana yang jadi spesial, nikmat spesial? Berarti nikmat yang tadi rahmat yang khusus atau rahmat yang umum tadi, mana yang spesial? Rahmat yang khusus. Maka bahagialah kalau kita itu mendapatkan rahmat yang khusus. Jangan terlalu bahagia kalau dapat rahmat yang umum. Kalau rahmat yang khusus spesial hanya untuk orang-orang beriman saja, bisa ngaji, berada dalam majelis ilmu, itu spesial. Bisa jalankan sholat, itu spesial. Orang kaya belum tentu bisa tertib sholat. Bisa terus istiqomah dalam amalan, itu spesial sekali istiqomah. Orang-orang kafir gak bisa istiqomah di atas iman, dia keluar dari keimanan. Makanya itu ini adalah rahmat yang sifatnya khusus. Maka kalau dapat rahmat yang sifatnya khusus, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Itulah konsekuensi dari nama Allah tadi apa? Ar-Rahim. Berarti bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Ar-Rahman itu memberikan rahmat yang sifatnya umum, baik beriman, baik kepada orang beriman maupun kepada orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim memberikan rahmat yang sifatnya khusus, khusus saja, yaitu cuma spesial pada orang-orang beriman saja. Terus yang kelima, faedah yang kelima, dikelilingi oleh para malaikat sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan tanda pekerjaan mereka disukai atau diridhoi. Yang dimaksud dikelilingi oleh para malaikat, malaikat itu muliakan orang-orang yang berada dalam majelis zikir, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, dimuliakan. Tanda malaikat juga ridho, senang dengan orang-orang semacam itu.
Beda dengan orang-orang yang tidak berada dalam majelis ilmu. Yang keenam, mereka disebut pada sisi makhluk yang mulia. Maksudnya, mereka disanjung-sanjung oleh kelompok makhluk yang mulia yang lebih baik dari mereka, yaitu di sisi para malaikat. Jadi orang yang berada dalam majelis zikir, majelis ilmu disanjung-sanjung di sisi makhluk yang lain, yaitu disanjung-sanjung oleh malaikat. Itu loh orang-orang yang baik-baik, mereka berada dalam majelis ilmu, mereka berada dalam majelis zikir. Allah sebut-sebut mereka di situ. Sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat. Ini loh orang-orang yang baik ini yang ada di majelis ilmu. Dipuji-puji. Kalau dapat pujian langsung dari Allah, berarti pujian yang luar biasa. Ya, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat raya. Bukan dari orang-orang rendahan seperti kita-kita, langsung Allah yang muji, yang maha tinggi yang muji. Langsung. Yang ketujuh, al-jaza min jinsil amal. Artinya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dia mengingat Allah, Allah pun mengingatnya. Dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah pun mengingatnya. Itu namanya dia ingat, maka ada balasan. Al-jaza min jinsil amal. Dan ini bukan hanya amalan-amalan baik saja dapat balasan seperti itu, amalan jelek juga demikian, sesuai dengan amal perbuatan. Dia dosanya pakai telinga, masalah dosanya dengan telinga, makanya disiksa telinganya. Dosanya itu dengan lisan, maka yang disiksa itu adalah lisannya. Dosanya dengan tangan, maka disiksanya juga dengan tangan yang kena hukuman. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Nah, itu beberapa faedah dari hadis 1448.